Hanya iman Kristen di muka bumi ini yang menggaransi keselamatan orang yang percaya kepada Yesus. Di luar Kristen tidak ada garansi. Itu sebabnya saya katakan, percayalah kepada Yesus supaya Anda selamat. Baik, debat kristologi spektakuler ini sebenarnya Islam menggugat ketuhanan dan kealahan Yesus Kristus yang orang Kristen percayai sebagai Tuhan dan Allah sejati. Jadi kami orang-orang Kristen percaya betul bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah sendiri. Cuma orang Islam tidak terima sehingga mempersoalkan itu, bahkan menggugat ketuhanan dan kealahan Yesus. Itu haknya, nggak apa-apa. Ya, tetapi kami bertanggung jawab untuk mengadakan pelurusan bahwa dugaan itu salah. Kami akan buktikan dari Alkitab sendiri, karena yang digugat Alkitab, maka kami harus memberitahukan bahwa Alkitab tidak seperti yang Anda tafsirkan atau mengerti. Berikut ini presentasi selengkapnya. Argumentasi tak terbantahkan, Yesus Kristus adalah tokoh sejarah, bukan tokoh fiktif. Saya mulai dari Yesus Kristus itu tokoh sejarah, bukan tokoh fiktif. Bukti historikal Yesus di perjanjian lama, dinubuatkan kelahirannya, dinubuatkan kematiannya, dinubuatkan kebangkitannya. Nanti sebentar ayat-ayat itu kita lihat, ya. Lalu ada bukti historikal, bukti sejarah di perjanjian baru tentang Yesus, dinyatakan kelahirannya. Kalau tadi di perjanjian lama dinubuatkan kelahirannya, sekarang dinyatakan kelahirannya di perjanjian baru, dan dinyatakan kematiannya dan juga kebangkitannya, bahkan serta kenaikannya kembali ke sorga. Nah, Alkitab yang menjadi landasan pembuktian ketuhanan dan kealahan Yesus itu sendiri adalah buku sejarah yang spektakuler, sahih dan tak terbantahkan. Kami yakini betul dari Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan Wahyu 22 ayat 21 adalah segala tulisan yang diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Ini merupakan laporan bahwa Yesus itu bukan figur fiktif yang dikarang-karang, tetapi merupakan catatan sejarah, mereka alami itu. Lalu Yohanes 20 ayat 25 sampai 29 berkata, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tanda kutip ya, kami telah melihat Tuhan. Maksudnya dalam keadaannya sebagai manusia, yaitu Yesus. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu, shalom. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ini salah satu pengakuan iman tertinggi di Alkitab, yang menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Dia mengatakan begini, ya Tuhanku, ya Allahku, yes my Lord, yes my God. Ya, dikatakan Yesus lagi, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya, jadi kalau mereka dulu yang menulis Alkitab ini adalah saksi peristiwa, saksi mata, kita yang sekarang percaya atas hasil karya mereka, yaitu kitab suci yang mereka tulis berdasarkan pilihan Tuhan ini, kita disebut dengan saksi iman. Tapi saksi iman ini tidak kurang kualitasnya, karena Yesus berkata, berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Kenapa? Karena dasar kepercayaan kita sumbernya orang-orang yang mengalami bertemu dengan Yesus secara pribadi, menjadi saksi mata yang mendengar langsung, yang mengalami langsung. Berikutnya Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Tepuk tangan untuk Pak Joshua. Saya akan jawab saja dari Ibu tadi yang nomor 3, selanjutnya nanti dijawab oleh Pak Joshua Teu. Kenapa Yesus mati kalau Yesus itu adalah Tuhan?
Ya. Saya ingin sampaikan bahwa yang namanya Tuhan Allah, tidak ada yang bisa mematikan Dia, yang membunuh Allah nggak ada. Ya. Siapa manusia makhluk di kolong langit ini yang bisa membunuh Allah? Tidak ada. Karena Allah tidak dapat dibinasakan oleh apapun, oleh siapapun. Itulah sebabnya Dia datang dalam rupa manusia, itu yang disebut Dia diutus. Untuk apa? Alkitab mengatakan Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Sebab hukum Taurat itu ada jeratnya, jerat maut. Ya. Dan Dia katakan begini, hukum Taurat tidak berdaya sehingga Yesuslah yang datang menggantikan orang yang ada di bawah kutuk hukum Taurat, supaya Dia yang mati, Dia yang dikorbankan, supaya semua yang hidup di bawah hukum Taurat lepas dari kutuk hukum Taurat. Jadi kalau mau selamat harus di bawah Yesus Kristus, bukan di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat itu maut. Ya. Ya. Apakah Paulus pernah mengajarkan bahwa Yesus itu Tuhan? Ada puluhan ayat yang secara literal, ratusan ayat yang secara tersirat. Salah satunya saja, karena ini waktunya pelit sekali. Jadi Roma 9 ayat 5 itu dikatakan, Yesus itu lahir dari keturunan bapak-bapak leluhur sebagai Mesias. Kalimat terakhir ayat itu berkata, Dia adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang harus disembah untuk selama-lamanya. Dalam Yohanes 5 ayat 20 dikatakan, Yesus itu adalah Allah yang benar. He is the true God and everlasting life. Dan Dia adalah hidup yang kekal. Terus asal-usul Kristen itu dimulai di kota Antioquia. Pertama kali murid-murid Yesus disebut Kristen, termasuk Paulus di dalamnya. Jadi bukan Paulus pencipta yang mengejek orang-orang murid-murid Yesus adalah Kristianoi, dari kata Kristianoi. Paulus sendiri terhisap di dalamnya sebagai pengikut Kristus bersama dengan rasul-rasul yang lain. Kata Kristen itu sebenarnya itu celaan, ejekan terhadap mereka yang mengikut Yesus, yang menjadi pengikut Yesus ketika itu. Tetapi bagi murid-murid tidak masalah mengenakan kata Kristen sebagai pengikut Kristus, karena mereka tahu siapa yang mereka percaya. Yesus itu tidak lain dan tidak bukan adalah Allah yang datang dalam rupa manusia. Itu ayat-ayatnya dikatakan oleh Paulus sendiri, Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Dalam Filipi dikatakan Dia walaupun Allah tapi mengosongkan dirinya sendiri. Dalam terjemahan lain dikatakan Dia menanggalkan kealahannya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi saya mau beritahukan di sini, kalau Yesus Tuhan, kenapa Dia mati? Bukan sebagai Tuhan ibu Dia mati, tapi sebagai manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia, ini sekaligus menjawab dikotomi Yesus. Saudara-saudaraku ini tidak mengerti, makanya mereka tersesat dan murtad. Karena apa? Mereka tidak mengerti yang namanya dikotomi Yesus. Alkitab harus dipandang, dimengerti dengan cara Alkitab sendiri, bukan dengan cara kitab suci lain memandang. Jelas tidak kena. Karena Alkitab punya cara pandangnya sendiri. Saya sesalkan saudara saya ahli bahasa Ibrani, Yunani, tapi tersesat karena apa? Menjadikan Yesus objek penelitian. Itu sebabnya saya katakan kepada kita di sini bahwa dikotomi Yesus itu Pak harus dimengerti bahwa Yesus adalah manusia, Yesus adalah Allah. Dan Alkitab memberikan semua informasi itu. Ketika Dia ada di dunia 33,5 tahun, Dia ada dalam keadaannya sebagai manusia. Sebelum Dia datang, Dia adalah Allah. Pernahkah Yesus menyuruh dirinya disembah? Tidak pernah. Kenapa? Karena ini salah satu bentuk kerendahan hati anak Allah sebagai Mesias. Yesus tidak pernah meminta dirinya disembah, tetapi dengan pengajarannya, perkataannya, dengan karismanya, dengan semua yang Dia lakukan, semua orang tidak bisa bantah bahwa Dia Yesus Tuhan adalah Allah sendiri. Mereka sujud menyembah. Salah satunya Thomas mengatakan Dia adalah Tuhan. Engkau adalah Tuhanku, Engkau adalah Allahku. Dan dia terima penyembahan itu. Yesus tidak pernah sekalipun menolak penyembahan yang diberikan kepadanya. Itu menunjukkan bahwa Dia Tuhan, Dia adalah Allah itu sendiri. Dan tidak ada manusia yang bisa membuat Dia jadi Tuhan. Satu kali saya berikan ceramah di tempatnya Pak Ustadz Insan Mogoginta. Lalu saya berikan kristologi. Mereka bertanya begini,
Kenapa Anda menjadikan Yesus itu Tuhan? Kenapa Anda menjadikan Yesus itu Allah? Saya bilang, saya tidak pernah menjadikan Yesus Tuhan. Saya nggak pernah menjadikan Yesus itu Allah. Yang benar adalah dia dari sononya memang Tuhan. Dia dari sononya memang Allahu Akbar. Yang datang dalam rupa manusia. Untuk menembus manusia dari kematian karena dosa. Terakhir, saya mau kasih tahu Pak. Kepercayaan kami kepada Allah yang Esa yang namanya Yesus. Yang datang dalam rupa manusia. Menyatakan dirinya sebagai Bapa, sebagai anak Allah ketika dia jadi manusia. Dan sebagai Roh Kudus ketika dia diam dalam diri orang percaya. Lalu istilah-istilah Pak Insan Mokoginta yang mengatakan menebus dosa manusia. Tidak pernah Alkitab ajar Yesus menebus dosa manusia. Yang Yesus tebus manusia dosa, bukan dosa manusia. Yesus berurusan dengan manusia yang terhilang. Manusianya yang ditebus, dibeli kembali supaya mereka diselamatkan. Karena apa? Setiap orang yang datang. Ini juga dikatakan Pak, bahwa tadi Pak Munsir bilang dengan Pak Insan bahwa Yesus diutus hanya untuk orang Israel, bahkan ketiga pembicara. Saya mau katakan itu cuma 1-2 ayat yang Anda kutip. Tapi puluhan ayat di Alkitab yang mengatakan Yesus datang untuk segala bangsa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, pergilah jadikanlah segala bangsa muridku. Sebagaimana aku diutus untuk dunia, aku mengutus kamu kepada dunia. Termasuk orang Batak, orang Sunda semua kita, siapapun yang tidak percaya Yesus tadi sudah dipresentasikan. Yesus berkata, kalau kau tidak percaya bahwa akulah dia, akulah Tuhan, akulah Allah, akulah juru selamat tunggal, tidak ada juru selamat lain. Kalau engkau tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah, engkau akan mati dalam dosamu. Itu yang dikatakan Alkitab, dan itu yang kami aminkan, kami percaya. Sehingga kami adalah orang-orang yang mempertaruhkan segalanya demi iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Saya melihat seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada kata lain, hanya satu. Yesus Tuhan, Yesus Allah, Yesus Juru Selamat Tunggal. Setiap orang harus percaya kepadanya supaya mereka memperoleh hidup yang kekal. Tepuk tangan, waktu habis. Yesus itu datang diutus untuk menebus umat manusia dari kutuk dosa, hukum Taurat, ya. Jadi dia mewakili kita, makanya seluruh dosa manusia ditimpahkan kepadanya. Sehingga dia sebagai manusia yang tadi Pak Insan Mohoginta bilang, kenapa dia ketakutan sama malaikat, itu salah Pak. Baca baik ayatnya. Yesus tidak takut kepada malaikat, dia takut akan apa yang akan dia hadapi. Karena dosa saya, dosa Bapak, dosa seluruh umat manusia ditimpahkan kepadanya. Karena manusia sudah terkutuk oleh dosa dan dia mewakili kita. Itulah sebabnya ketika dosa yang ditimpahkan kepada Yesus ini, dia katakan Allah memalingkan muka dan dia berkata, Eli, Eli lama sabaktani, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena dia mewakili kita yang telah ditinggalkan oleh Allah karena kutuk dosa yang diterima oleh manusia karena kejatuhan itu. Jadi itulah sebabnya dikatakan begini dalam Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan dia menjadi kutuk. Karena dikatakan begini, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Jadi tidak ada keselamatan kecuali percaya kepada Yesus yang telah menggantikan kita mati karena kutuk hukum Taurat. Kalau menolak Al-Quran ada sanksinya. Apakah Anda pikir menolak Yesus enggak ada sanksinya? Sanksinya mampus. Ya. Ini gaya bahasa. Nah, ini gaya bahasa ini karena arti mampus adalah mati konyol karena sudah tahu kebenaran, sudah disampaikan tapi menolak. Itu definisi kata mampus, binasa dalam bahasa Alkitabnya. Jadi dikatakan tadi Yohanes 8 ayat 24, kalau engkau tidak percaya bahwa akulah dia, engkau akan mati dalam dosamu. Mati dalam dosa itu binasa untuk selama-lamanya. Yesus berkata lagi, kalau kau tidak percaya akan apa yang kusampaikan, tidak percaya bahwa akulah Mesias, anak Allah yang hidup, maka firmankulah yang menjadi hakimmu. Jadi Alkitab, seluruh kesaksian Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, itulah hakim. Siapa yang menolak Alkitab, ya, apalagi mau menggantikan Alkitab yang mengatakan bahwa Alkitab ini dipalsukan, pertanyaan saya, mana aslinya? Halo? Kalau Alkitab katanya sudah dipalsukan, tunjukkan aslinya dong. Tapi saya setuju, Alkitab sudah dipalsukan. Saya tahu yang palsunya itu apa? Adalah kitab yang tidak mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia, dia yang adalah Allah yang datang sebagai juru selamat, dan yang tidak mau mengaku, itu palsunya. Ya,
Tapi saya mau katakan kepada saudara bahwa yang namanya Yesus Kristus itu, untuk kita dapat memahami dia dalam 2 Korintus 3 ayat 14, orang membaca kitab suci. Saya tahu Pak Insan ini rajin baca kitab suci, teman-teman ini rajin baca kitab suci. Tapi sayangnya mereka membaca Alkitab hanya untuk cari-cari kesalahan Alkitab. Makanya nggak dibukakan pengertiannya tentang siapa Yesus itu. Seandainya Anda baca kitab suci Alkitab untuk mencari kebenaran, niscaya Anda akan pulang kembali ke rumah Bapa di sorga. Ya, itu sebabnya saya sampaikan kepada saudara mulai hari ini, bacalah Alkitab dengan niat tulus untuk mencari kebenaran, berhadapan dengan firman Tuhan. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia yang adalah Allah sebenarnya. Itu adalah penyesat dan antikristus. Jadi mohon maaf, jangan sampai Anda sampai hari kiamat nanti sebagai antikristus. Anda pasti cilaka itu. Itu sebabnya saya katakan bertobatlah sekarang, terimalah Yesus kembali sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu supaya engkau diselamatkan. Amin. Masih 1 menit, silakan kalau mau dimanfaatkan. 1 menit lagi. Jadi ini coba baca di sini. Kuncinya iman orang Kristen adalah Allah datang dalam rupa manusia. Bila Yesus adalah Allah yang jadi manusia, maka kita mengharapkan dia untuk satu, turun ke dunia dengan cara yang luar biasa. Kelahirannya orang tahu caranya luar biasa. Sudah dinubuatkan, dia lahir dari seorang perawan, lalu tidak berdosa. Dia harus tidak berdosa. Dan Alkitab membuktikan Yesus tidak ada berdosanya. Siapa yang bisa buktikan Yesus berdosa? Lalu melakukan perbuatan-perbuatan ajaib mujizat. Nabi lain tidak ada mujizat. Tapi kalau dikatakan Yesus pelaku mujizat, ya dan amin. Memberikan kesan berbeda yang kuat dengan manusia lain. Berbeda, Yesus beda banget dengan semuanya. Lalu mengucapkan kata-kata terbesar yang akan dikenang sepanjang masa. Salah satu perkataannya, kalau dunia agama mengajarkan kasihilah sesamamu manusia, Yesus maju selangkah dan tidak ada orang bisa ikuti itu. Dia katakan kasihilah musuhmu. Itu perkataan yang besar. Meninggalkan pengaruh yang abadi dan universal. Memuaskan dahaga rohani manusia. Dan kalau Allah jadi manusia, dia harus berkuasa atas maut. Maut tidak bisa menahannya. Dan dia harus mengalahkan maut. Buktinya dia bangkit dari antara orang mati. 500 pasang mata menyaksikan dia bangkit dari antara orang mati dan naik ke sorga. Dia naik ke sorga untuk menyatakan dia kembali kepada ketuhanannya, kepada kealahannya, untuk menanti Anda semua bertobat. Dia menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya, supaya kalau Anda percaya, digaransi pasti selamat. Hanya iman Kristen di muka bumi ini yang menggaransi keselamatan orang yang percaya kepada Yesus. Di luar Kristen tidak ada garansi. Itu sebabnya saya katakan, percayalah kepada Yesus supaya Anda selamat. Hari ini saya sudah bicara tanggal berapa ya? 26. Injil sudah disampaikan tanggal 25 bahwa Yesus satu-satunya juru selamat. Tidak ada juru selamat, tidak ada yang bisa bawa engkau ke sorga kecuali orang yang memang datang dari sorga. Ya. Kalau orang yang datang dari sorga adalah Yesus, maka dia tahu jalan ke sorga. Orang yang tidak pernah ke sorga tidak mungkin bisa bawa saudara ke sorga. Hanya Yesus yang bisa membawa Anda ke sorga. Masih 2 detik, keyakinan iman kami. Masih 5 detik. Masih 5 detik. Itu sebabnya saya katakan kepada saudara, ya, bahwa ini saya harus sampaikan kepada saudara bahwa dia satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah yang hidup dan yang benar. Tepuk tangan untuk Pak Pendeta, ya. Baik.